berebut kekuasaan di tengah rakyat yang terabaikan. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih cukup jauh, sekitar 2 tahun lagi. Namun demikian, demi memenangkan pertarungan di Pilpres 2024, banyak pejabat dan politisi sudah mulai tampak sibuk bermanuver. Demikian juga sejumlah partai politik, mereka melakukan konsolidasi sejak dini. Muncul misalnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Di dalamnya tergabung Partai Golkar, PAN, dan P3. KIB dibentuk tentu untuk kepentingan Pilpres 2024. Lalu ada sejumlah nama yang muncul atau dimunculkan sebagai calon presiden. Ada Puan dan Ganjar dari PDIP, ada Airlangga Hartarto dari Golkar, ada Prabowo dari Gerindra, ada AHY dari Demokrat, ada Caimin dari PKB, ada Anies Baswedan dari non-partai. Tak ketinggalan Menteri Erick Thohir yang diduga juga berambisi menjadi presiden. Di sisi lain, banyak yang menghendaki Jokowi dari PDIP menjadi presiden 3 periode, meski banyak ditentang berbagai kalangan. Menko Luhut dan sejumlah pihak sempat bermanuver untuk memuluskan hasrat Jokowi 3 periode ini. Tampak jelas nafsu elit politik untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan begitu menggebu. Tak lagi malu-malu, terang-terangan, tak lagi disembunyikan. Seolah tak peduli lagi etika berpolitik. Semua pejabat, politisi, dan parpol sibuk fokus memikirkan Pilpres 2024 yang masih jauh. Seolah tak ada satupun penguasa, pejabat, politisi, dan parpol yang fokus mengurus rakyat. Padahal saat ini justru rakyat sedang banyak dirundung masalah, terutama masalah ekonomi. Meski pandemi COVID-19 telah berakhir, rakyat kebanyakan masih terpuruk secara ekonomi. Di sisi lain, pemerintah seolah tak peduli. Buktinya, menyusul kenaikan harga Pertamax yang gila-gilaan, ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite. Pemerintah juga berencana menaikkan kembali tarif dasar listrik dan gas. Yang sudah pasti dan sudah berlaku, pemerintah telah menaikkan PPN menjadi 11%. Akibatnya, harga-harga barang pun otomatis naik. Belum lagi harga minyak goreng yang naik nyaris 2 kali lipat. Selama berbulan-bulan sampai saat ini, harga minyak goreng tetap mahal, tidak mengalami penurunan sama sekali sesuai janji Presiden Jokowi. Di sisi lain, selama pandemi, jumlah kekayaan para pejabat banyak yang meningkat justru di tengah sejumlah BUMN yang bermasalah. Ada yang terlilit utang puluhan triliun seperti PLN, Garuda, dan lain-lain. Ada yang mengalami kerugian ratusan triliun seperti Pertamina. Pada saat yang sama, korupsi makin tak terkendali. Sekedar contoh, kasus korupsi Asabri, Jiwasraya, dan Bansos dengan angka puluhan triliun rupiah. Ironisnya, banyak koruptor yang tak segera ditangkap dan diadili. Kalaupun ada yang diadili dan dihukum, hukumannya ringan. Bahkan ada koruptor kakap yang kemudian dengan mudahnya dibebaskan. Demikianlah, di bawah sistem demokrasi sekuler yang mencampakkan aturan agama atau syariah Islam, sebagaimana di negeri ini, kekuasaan benar-benar telah menimbulkan fitnah. Banyak orang berlomba-lomba meraih dan mempertahankan kekuasaan. Segala cara digunakan, tak peduli halal dan haram. Saat berkuasa atau memegang jabatan, kekuasaan dan jabatan itu pun dijalankan tidak dengan amanah. Kekuasaan lebih banyak dijadikan alat untuk kepentingan sendiri dan golongan. Sebaliknya, kepentingan dan kemaslahatan rakyat sering diabaikan dan ditinggalkan. Kekuasaan adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, pada dasarnya amanah adalah taklif dari syariah Islam yang harus dijalankan dengan sepenuh hati, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika ia melaksanakan taklif tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut, maka ia akan memperoleh siksa. Terkait amanah kekuasaan, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kewajiban penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Sikap amanah seorang penguasa terlihat dari tata caranya dalam mengurusi masyarakat berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga berusaha dengan keras untuk menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat kepemimpinan. Penguasa amanah tidak akan membiarkan berlakunya sistem kufur seperti sistem demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Ia pun tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada Islam dan kaum muslim. Kekuasaan bisa berujung penyesalan. Banyak orang berambisi terhadap kekuasaan.
apalagi dalam sistem sekuler yang bersifat materialistik seperti saat ini. Padahal terkait ambisi terhadap kekuasaan, jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya agar hati-hati terhadap akibatnya. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau kekuasaan, sementara kepemimpinan atau kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan contoh dengan tidak memberikan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang meminta kekuasaan atau jabatan tersebut. Beliau pernah bersabda, "Kami demi Allah tidak akan mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan yang berambisi terhadapnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi lain dinyatakan, "Kami tidak akan mengangkat atas tugas kami orang yang menginginkannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Bakar At-Tartusi dalam Siraj Al-Mulk menjelaskan, rahasia di balik semua ini adalah bahwa kekuasaan atau jabatan adalah amanah. Berambisi atas amanah adalah salah satu bukti dari sikap khianat. Jika seseorang khianat diberi amanah, maka itu seperti meminta serigala untuk menggembalakan domba. Ancaman terhadap penguasa khianat. Penguasa yang khianat diancam oleh Rasulullah SAW, antara lain melalui sabdanya, "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga bagi dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Terkait hadis di atas, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menukil kata-kata Imam Fudail bin Iyad. Hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserai Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus urusan kaum muslim, baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat. Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Rasulullah SAW pun mendoakan keburukan terhadap para penguasa khianat atau pemimpin yang tidak amanah yang menyusahkan rakyatnya. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihinilah dia. Hadis riwayat Muslim. Teladan pemimpin Islam. Sejak Rasulullah SAW diutus, tidak ada sistem yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah, agung dan luhur kecuali dalam sistem Islam. Kita mengenal Khulafaur Rasyidin yang terkenal dalam hal keadilan dan sikap amanah mereka. Mereka juga masyhur sebagai pemimpin yang memiliki budi pekerti yang agung dan luhur serta lembut terhadap rakyat mereka. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq misalnya adalah sosok penguasa yang terkenal adil, amanah, sabar dan lembut. Namun beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang tegas. Penerusnya Khalifah Umar bin Khattab juga terkenal sebagai penguasa yang adil, amanah dan tegas. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar. Sebagai penguasa yang amanah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun terkenal dengan kata-katanya, "Seandainya ada seekor keledai terpelosok di kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir Allah SWT akan meminta tanggung jawabku di akhirat nanti." Inilah secuil keteladanan yang bisa kita ambil dari Khulafaur Rasyidin dalam mengurus urusan rakyat mereka. Jangan lupa, sikap dan perilaku para penguasa muslim yang luar biasa seperti itu adalah saat negara benar-benar menerapkan syariah Islam secara total dalam institusi khilafah Islam. Sayangnya, para pembenci Islam akhir-akhir ini makin gencar mengkriminalisasi khilafah. Padahal khilafah adalah bagian dari ajaran, hukum dan peradaban Islam yang agung. Mereka ini tak lebih dari kalangan Islamfobia. Mereka amat takut jika peradaban Islam dalam institusi khilafah Islam yang agung tampil kembali menggantikan peradaban sekuler yang terbukti rusak dan merusak. Karena itu mereka terus-menerus mendiskreditkan khilafah. Semoga kita selalu waspada dan tidak terperdaya. Wallahu a'lam bishawab.